Baik, kita mulai Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Karo SDM, Sekjen Kementerian Hukum beserta jajarannya. Yang kami hormati Bu Direktur Fasilitasi Perda dan Perkada dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kadip P3H Perancang Peraturan Perundang-undangan di seluruh Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, karena acara sudah agak siang ya kita lakukan ya, sehingga mungkin saya ingin menyampaikan sedikit pantun biar tidak ngantuk. Izin Pak Karo. Menanam padi di pinggir kali, Cakep. tumbuh subur, panen nantinya. Cakep. Uji kompetensi haruslah teliti, peraturan yang dibuat jadi berkualitas. Baik Bapak dan Ibu, izin perkenalkan kami Siti Masita, Kasubdit Bina Perancang Peraturan Perundang-undangan, ingin menyampaikan kegiatan sosialisasi uji kompetensi perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Hukum akan segera kita mulai. Untuk itu kami berikan kesempatan yang pertama kali kepada Bu Direktur Fasilitasi Perda dan Perkada dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk menyampaikan materi terkait sosialisasi uji kompetensi perancang peraturan perundang-undangan. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu. Terima kasih Bu Sita. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para sekretaris Direktorat Unit Eselon 1 Kementerian Hukum. Kemudian yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan terkait uji kompetensi perancang peraturan perundang-undangan dan lowongan kebutuhan jabatan perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Hukum. Kalau kemarin kami sudah melakukan sosialisasi secara nasional dengan seluruh peserta di luar Kementerian Hukum. Nah, untuk siang hari ini, di hari kedua ini, Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan khususnya untuk uji kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum sendiri. Untuk sosialisasi pelaksanaan uji kompetensi teknis perancang peraturan perundang-undangan. Lanjut. Ini adalah penyelenggaraan uji kompetensi teknis di lingkungan Kementerian Hukum, Bapak Ibu sekalian, bahwa penyelenggaraan uji kompetensi perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Hukum akan diselenggarakan apabila penetapan kebutuhan perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Hukum telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, untuk informasi lebih lanjut terkait pembukaan uji kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum akan diinformasikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum atau yang mewakili, dalam hal ini nanti yang akan mewakili yang terhormat Bapak Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum. Kemudian yang berikutnya
Untuk itu kami perlu menyampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa untuk rekomendasi perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Hukum dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah kami sampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, dihitung berdasarkan beban kerja pengharmonisasian rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Ini kita ambil dari data Sibdah, aplikasi Sibdah, sistem pengharmonisasian peraturan daerah. Ini tertanggal dengan nomor surat PPE PP.04.01 1288 perihal rekomendasi hasil penghitungan dan penyusunan formasi kebutuhan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Hukum. Ini kami sampaikan dengan surat tertanggal 14 April tahun 2025. Ini terkait dengan jumlah perancang mulai dari perancang ahli pertama sampai dengan perancang ahli madya. Kemudian untuk rekomendasi perancang peraturan perundang-undangan ahli utama dengan nomor surat PPE PP.04.01 1288 perihal rekomendasi hasil perhitungan dan penyusunan formasi kebutuhan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan ahli utama di lingkungan Kementerian Hukum tertanggal 16 April tahun 2025. Ini khusus untuk jenjang perancang ahli utama. Nah, untuk pendaftaran uji kompetensinya sendiri, Bapak Ibu sekalian, ini akan kita buka mulai tanggal 27 Oktober tahun 2025 sampai dengan tanggal 2 November tahun 2025. Untuk pembukaan pendaftaran bagi instansi pusat dan instansi daerah oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bersama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum. Kemudian untuk penyelenggaraan uji kompetensi teknis bagi peserta dalam wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi melaksanakan uji kompetensi teknis perancang peraturan perundang-undangan secara elektronik dengan metode berbasis paper-based test di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan atau tempat lain yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dengan pengawasan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Dan untuk uji kompetensi teknis perancang peraturan perundang-undangan secara elektronik, ini menggunakan juga metode wawancara dilaksanakan di tempat tugas masing-masing. Nah, ini untuk penyelenggaraan uji kompetensi teknis. Kemudian bagi peserta di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, ini melaksanakan uji kompetensi teknis perancang peraturan perundang-undangan secara elektronik dengan metode berbasis paper-based test terpusat di kantor wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia dengan pengawasan oleh pejabat pembina kepegawaian pada kantor wilayah Kementerian Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Dan untuk uji kompetensi teknis perancang peraturan perundang-undangan secara elektronik menggunakan metode wawancara ini dilaksanakan di tempat tugas masing-masing. Adapun untuk jadwal uji kompetensi perancang peraturan perundang-undangan tahun 2025, untuk sosialisasi ini kali kedua. Yang pertama kemarin kami lakukan sosialisasi uji kompetensi dan pengumuman kompetensi kepada peserta seluruh Indonesia. Kemudian ini tanggal 20 Oktober tahun 2025.
Kemudian untuk pendaftaran uji kompetensi sendiri akan kita mulai buka di hari Senin sampai Minggu tanggal 27 Oktober sampai 2 November tahun 2025 selama 7 hari kalender melalui http://ukom.pp.kemenkumham.go.id. Kemudian untuk verifikasi ini akan dilaksanakan Senin sampai Rabu tanggal 3 sampai dengan 5 November tahun 2025. Kemudian untuk masa sanggah sendiri dari hasil verifikasi Bapak Ibu sekalian, kami menyiapkan 1 hari kerja yaitu di tanggal 6 November tahun 2025 untuk masa sanggah hasil verifikasi. Kemudian Jumat 7 November tahun 2025 ini akan ada pengarahan kepada Kakanwil dan teknis IT oleh Pusdatin. Kemudian untuk pengumuman verifikasi dan pemanggilan peserta uji kompetensi ini akan disampaikan pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat pada hari Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebelum para perancang melakukan uji kompetensi, Bapak Ibu sekalian, selaku instansi pembina akan melaksanakan bimbingan teknis terlebih dahulu untuk persiapan uji kompetensi. Ini akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 November tahun 2025. Sehingga pertanyaan-pertanyaan soal-soal yang seperti apa, seperti kemarin pada sosialisasi hari pertama di tanggal 20 Oktober nanti tidak akan terulang begitu. Artinya nanti sebelum uji kompetensi kita akan melaksanakan bimbingan teknis uji kompetensi kepada seluruh peserta perancang yang telah lulus verifikasi. Kemudian pelaksanaan uji kompetensi sendiri itu akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 November tahun 2025. Kemudian untuk uji kompetensi wawancara teknis ini akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 14 November tahun 2025 secara serentak baik dari pusat maupun instansi daerah. Kemudian setelah pelaksanaan uji kompetensi baik teknis maupun wawancara teknis, kemudian kami akan melakukan rapat pleno hasil uji kompetensi teknis, yaitu mulai pada hari Senin sampai dengan Rabu tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 November tahun 2025. Untuk pengumuman hasil uji kompetensi teknis, Bapak Ibu sekalian, ini akan disampaikan pada hari Rabu, tanggal 10 Desember tahun 2025. Kemudian setelah pengumuman hasil uji kompetensi teknis, kemudian akan dilakukan penetapan rekomendasi teknis. Untuk kegiatan uji kompetensi Mansoskul seperti juga kami akan laksanakan, tetapi untuk jadwalnya ada beberapa perbedaan. Tetapi untuk pengumuman hasil uji kompetensi baik itu teknis maupun Mansoskul dan penetapan rekomendasi teknis uji kompetensi teknis maupun penerbitan sertifikat Mansoskul ini akan dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama, yaitu pada hari Rabu 10 Desember tahun 2025. Demikian Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar kegiatan untuk penyelenggaraan uji kompetensi teknis di lingkungan Kementerian Hukum sendiri. Sebelum kami sampaikan kesempatan berikutnya kepada Bapak Karu SDM Kementerian Hukum,
kami menyampaikan bahwa berdasarkan rekomendasi yang telah kami sampaikan, tentu kami ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Karo SDM terkait apakah surat atau penetapan persetujuan Menpan RB untuk penetapan persetujuan kebutuhan jabatan fungsional perancang di Kementerian Hukum ini memang telah disetujui oleh Menpan RB, sehingga pelaksanaan uji kompetensi teknis maupun Mansoskul di lingkungan Kementerian Hukum pada tanggal 13 sampai dengan 14 November ini bisa dilaksanakan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar untuk kegiatan sosialisasi penyelenggaraan uji kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum. Waktu dan tempat kami persilahkan, kami kembalikan terlebih dahulu kepada Ibu Moderator. Kami persilahkan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Direktur sudah menyampaikan terkait kebijakan uji kompetensi perancang peraturan perundang-undangan di instansi pusat dan instansi daerah. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Karo SDM, Pak Karo SDM, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum untuk menyampaikan sosialisasi uji kompetensi perancang peraturan perundang-undangan dan kebutuhan perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Hukum. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak. Baik, terima kasih Ibu Sita yang sebagai moderator pada acara hari ini. Tentunya yang terhormat kan saya, Ibu Direktur Fasilitasi Perancangan Daerah dan Peraturan Kepala Pembinaan Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Bu Widya Astuti SHMH, kemudian para Sesdit di UK1, kemudian juga para yang terhormat juga para Kepanwil seluruh wilayah Indonesia, para Kadif P3H, serta yang saya hormati dan saya banggakan para pejabat manajerial maupun non-manajerial, dan tentunya para perancang yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih Bu Direktur tentunya telah mengundang kami terkait dengan sosialisasi untuk Hukum. Tentunya ini sangat penting sekali Bu untuk rekan-rekan kita di seluruh Indonesia, yang mana seperti kita tahu bersama tentunya ini adalah hal yang sangat dinanti-nanti oleh rekan-rekan kita semua. Mungkin kami langsung saja Bu Dir, mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk men-share presentasi kami. Baik, tentunya seperti apa yang sudah disampaikan Bu Direktur tadi terkait dengan sosialisasi pelaksanaan hukum rancang peraturan perundang-undangan, tentunya kami dari sisi Sekretariat Jenderal Biro SDM perlu menyampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana pembinaan tentunya jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Hukum. Next. Tentunya tidak lupa seperti Bapak Ibu ketahui juga bersama bahwa dasar hukum dari perancang peraturan undang-undang ini tentunya dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Jelas sekali di sini memang kita sebagai ASN tentunya harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh negara, dan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, kemudian juga kemudian diubah pada PP nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Tentunya ini Bapak Ibu sudah, saya hanya merefresh kembali saja karena saya yakin Bapak Ibu harus mengetahui hal ini.
kemudian Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional, dan Menkumham Nomor 8 Tahun 2021 tentang manajemen karir PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Menkum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Orta Kemenkum, Permenkum Nomor 38 Tahun 2025 tentang jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Hukum, Peraturan Menteri Hukum Nomor 39 Tahun 2025 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Hukum, yang di poin 7 dan 8 kami juga mengucapkan banyak terima kasih Bu Dir, rekan-rekan perancang di pusat tentunya. Tanpa Bapak Ibu sekalian, permen ini yang sebenarnya kami tunggu, dan terima kasih kemarin baru saja sudah diundangkan. Tentunya ini merupakan langkah awal kita, penetapan pertama yang bisa kita pegang tentunya sebagai legal standing kita untuk melaksanakan khususnya terkait dengan jabatan dan kelas jabatan. Kemudian juga surat Menteri PAN dan juga surat Sekjen nomor Sek garis datar KP.03.04 garing 619 di tanggal 7 Juli 2025 tentang pemberitahuan penangguhan pengangkatan PNS ke dalam JF di lingkungan Kementerian Hukum. Mungkin Bapak Ibu sekalian, saya hanya kembali merefresh bahwa Kementerian Hukum itu struktur organisasinya tentunya kita di bawah Menteri Hukum, Wakil Menteri Hukum, kemudian ada 3 staf ahli, dulu ada 5, sekarang di 3, kemudian ada Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, serta adanya UK1 tentunya Dijen PP, Dijen AHU, Dijen KI, BPHN, Badan Strategi Kebijakan Hukum, serta Badan BPSDM. Tidak lupa juga di Sekretariat Jenderal kita juga ada Pusdatin, dan panjangan tangan di seluruh wilayah Indonesia adalah kantor wilayah Kementerian Hukum. Kami tentunya sebagai Biro SDM di bawah Sekretariat Jenderal, kami berada di posisi di Biro Sumber Daya Manusia. Seperti bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian, bagiannya adalah kami dibantu oleh Subag Tata Usaha dan Subag. Kemudian ada Kabak dan 2 Kabak, satu bagian perencanaan dan sistem informasi sumber daya manusia dan tata usaha, dan juga bagian pengembangan karir sumber daya manusia, serta kami juga memiliki kelompok jabatan fungsional. Lanjut. Tugas dan fungsi Biro SDM mungkin jelas tentunya kami melaksanakan pengelolaan dan penyiapan pembinaan SDM di lingkungan kementerian. Fungsinya adalah untuk menyusun rencana dan program Biro SDM, koordinasi, penyusunan, rencana kebutuhan, tentunya penyusunan, formasi, pelaksanaan pengadaan dan penempatan sipil negara. Tentunya kami selalu berkoordinasi dan pengembangan juga pengelola dan pelayanan sistem informasi ASN, pengelolaan data dan arsip aparatur sipil negara kementerian, perumusan kebijakan di bidang manajemen aparatur sipil negara, kemudian juga ada penyusunan rencana, evaluasi pengembangan potensi, fasilitasi, peningkatan kompetensi. Ini ada 20 nih fungsi kita di sini. Ada pembinaan, penyusunan, penataan, dan bimbingan teknis, serta evaluasi analisis jabatan. ABK juga kita ada, kemudian fungsinya terkait dengan peta jabatan, kelas jabatan, penyusunan fasilitasi dan evaluasi rencana pengembangan karir, penyusunan pola karir, sarana manajemen, talenta, dan penugasan aparatur sipil negara, pembinaan, pengelolaan. Ini memang luar biasa sekali fungsi kita, Bapak Ibu sekalian. Begitu juga terkait dengan pembinaan, pengelolaan, dan pengangkatan mutasi, promosi, kepangkatan, demosi, pemberhentian, serta pensiun ASN, dan juga shelter untuk JPT. Selain itu juga kita fungsinya adalah pelaksanaan seleksi penyesuaian ijazah dan ujian dinas, perencanaan dan pengelolaan gaji berkala, serta biaya mutasi dan pemulangan pensiun, pembinaan, pengendalian, dan penyelenggaraan manajemen kinerja, aparatur sipil negara, penyelenggaraan pengendalian dan penegakan disiplin, penyelesaian kasus kepegawaian, kode etik dan kode perilaku ASN, penyelenggara pemberian penghargaan ASN,
bahkan juga pengelolaan kesejahteraan, jaminan sosial, perlindungan bagi aparatur sipil negara, pelaksanaan pelayanan administrasi, perizinan, baik itu perceraian juga ada cuti, tugas belajar, dinas luar negeri bagi aparatur sipil negara, pelaksanaan publis dan pembinaan sikap mental pegawai, penyiapan pelaksanaan budaya kerja dan citra institusi, dan penyusunan bahan evaluasi, monitoring, pelaporan di lingkungan Biro SDM, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro SDM. Jadi kalau kita bisa lihat di sini bahwa jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Hukum, seperti kita ketahui juga bahwa Kementerian Hukum adalah sebagai instansi pembina, di mana yang saat ini kita bahas adalah perancang. PPP ini memang langsung di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Kami juga untuk pemeriksaan merek, pemeriksa paten, desain, industri, KI, analis KI, penyuluh hukum, analis hukum, peraturan keperdataan, ini adalah kita Kementerian Hukum sebagai instansi pembina. Dan kita juga selain sebagai instansi pembina, tentunya kita juga sebagai instansi pengguna, yang mana pertama adalah analis sumber daya manusia, ini kita mintanya ke Menpan ya, untuk formasi dan lain hal, kemudian analis kebijakan, arsip Paris, asesor sumber daya manusia aparatur negara, ini ke BKN, kemudian auditor itu ke BPKP, apoteker, asisten apoteker, bidat, dokter gigi, perawat gigi, psikologi klinis, peranata laboratorium, analis kerjasama, peranata keuangan APBN, dan analis kebijakan, serta juga analis anggaran, dosen, peneliti, ini dikti kita, Dikbud, penerjemah itu ke Seknek, kemudian pengelolaan pengadaan Barjas, perencanaan, peranata humas, itu ke Seknek juga ya, pengembangan teknologi pembelajaran, peranata komputer, kita sebagai instansi pengguna, kita mengacu kepada BPS, pustakawan, dan Widya Iswara. Next, jadi mekanisme pengangkatan JF mungkin seperti Bapak Ibu ketahui bersama, tentunya untuk pertama itu adalah pengangkatan ya, yang dimana kayak kemarin itu sudah kita laksanakan CPNS, yang dari CPNS sudah ditetapkan ininya apa, kelas JF-nya. Jadi mereka udah masuk ke JF pertama ya, tentunya pelantikan JF bersama dengan pelantikan PNS, tentunya besar penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kemudian juga ada mekanisme pengangkatan JF melalui perpindahan, itu perpindahan yang setara dalam pola karir horizontal antara JF, kemudian jabatan fungsional, kemudian JPT, jabatan administrator. Lintas rumpun atau klasifikasi jabatan bisa juga dilakukan, ini juga harus dilihat dari dibatasi oleh batas usia perpindahan, dan juga tentunya harus karena perpindahan harus melakukan kom dulu. Ini juga bisa dilakukan untuk pengangkatan JF, kemudian juga untuk penyesuaian jenjang jabatan ditetapkan berdasarkan pangkat dan jenjang pendidikan. Dalam hal penataan birokrasi tentunya disesuaikan dengan dengan jenjang setara dengan jenjang struktural sebelumnya. Ini untuk penyesuaian. Kemudian juga ada juga mekanisme terkait dengan untuk pengangkatan JF dengan melalui promosi. Nah, ini juga kenaikan jenjang jabatan bila mana angka kredibilitas secara kumulatif ya sudah mencapai, kemudian juga promosi antar JF, JPT, dan jabatan administrator, promosi harus berpeningkat kinerja sangat baik. Nah, ini baru bisa dipromosikan untuk bisa mendapatkan JF. Kemudian untuk tahapan alur pengajuan uji kompetensi ke dalam JF melalui mekanisme kenaikan jenjang dan PDJL. Tentunya Kementerian Hukum sebagai instansi pembina teknis itu prosesnya harus memenuhi persyaratan uji uji kompetensi, kemudian untuk kenaikan jenjang. Selanjutnya juga maka pengusulan uji kompetensi dari kantor wilayah atau juga bisa melalui unit utama ke instansi pembina teknis dengan tembusan Biro SDM. Nah, di sini juga bisa lihat bahwa pejabat fungsional kemudian harus melalui kantor wilayah atau unit utama, kemudian akan masuk ke instansi pembina teknis. Selain itu juga Kemenkum juga sebagai instansi pengguna tentunya memenuhi persyaratan uji kompetensi kenaikan jenjang. Ini juga bisa harus melalui pengusulan uji kompetensi dari kantor wilayah, kemudian ataupun unit utama ke
Biro SDM. Kalau tadi kan karena sebagai pembina teknis, kami hanya menerima tembusan saja ya. Nah, kalau ini, kalau untuk instansi pengguna, tentunya nanti dari pejabat fungsional, melalui kanwil dan unit utama, baru ke kami untuk lanjut next, yang mana nanti akan kita proses bila memenuhi persyaratan, tentunya dapat mengikuti ya, atau bisa mengikuti KOM dengan kelulusan, dan juga tentu yang paling penting adalah tersedia kebutuhan JF. Nah, ini pengusulan kenaikan jenjang secara berjenjang dan kolektif dari kantor wilayah ataupun unit utama yang akan dikirim ke Biro SDM, dan usul dan kelengkapan berkas kenaikan jenjang tentunya akan langsung segera dikirimkan ke Biro SDM untuk kami laksanakan verifikasi ya dan validasi persyaratan untuk usul kenaikan jenjang serta PDJL serta tersedianya kebutuhan JF. Nah, ini yang akan kami terbitkan tentunya Kemenkum tentang pengangkatan ke dalam jabatan fungsional. Kementerian Hukum tadi disinggung juga oleh Bu Direktur, tentunya terkait dengan penetapan. Alhamdulillah, Kementerian Hukum telah mendapatkan persetujuan kebutuhan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan berdasarkan Surat Menteri PAN RB nomor B/3995 garing M.SM.01.00 garing 2025 tanggal 19 Agustus 2025 hal persetujuan kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Hukum dengan rincian ahli media 331, ahli muda 520, ahli pertama 849. Jadi total yang kita dapat untuk formasi yang setelah disepakati dan disetujui oleh Menpan sebanyak 1.700 formasi, Bu Dir dan Bapak Ibu sekalian. Tentunya kami sudah lakukan cascading. Ini cascading kita lakukan bersama-sama Bu Direktur. Terima kasih dan tim tentunya karena melihat tadi beban kerja setiap wilayah ataupun yang ada di UK1. Sehingga dengan total yang sudah ditetapkan oleh Menpan secara gelondongan, namun dengan pembagian jumlah formasi khususnya untuk ahli pertama, seperti Bapak Ibu bisa lihat di slide, tapi nanti slide ini akan kami share ke Bapak Ibu, jadi tidak usah perlu di screenshot, nanti kami share tentunya untuk bahan-bahan ini sebagai pegangan Bapak Ibu sekalian. Next. Untuk ahli pertama juga masih banyak ini untuk kantor wilayah sesuai dengan kebutuhan. Tentunya ini sudah disepakati bersama dan sudah dilihat kebutuhan dan beban kerja yang ada di sana. Next, ini ahli pertama. Lanjut. Masih lanjut terus. Nah, ini ahli muda juga tentunya kebutuhannya sekarang tinggal 146 ya. Perhitungannya 520, 300 BZ-nya 374. Nah, ini juga ahli muda juga sudah disiapkan. Next, saya rasa data-data ini nanti bisa Bapak Ibu lihat. Dan media tentunya juga sudah disiapkan. Next. Namun yang tadi disampaikan Bu Dir, untuk utama untuk saat ini dari Menpan seperti masih belum ada persetujuan, sehingga untuk saat ini 1.700 hanya untuk perancang pertama sampai dengan media. Namun nanti setelah ini berikutnya kami tentunya dari Biro SDM akan tetap berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Menpan. Hal ini sangat penting karena kami tahu kebutuhan-kebutuhan di lapangan di internal Kementerian Hukum itu sangat dibutuhkan sekali. Sehingga kami juga mohon bantuan Bapak Ibu sekalian, doakan kami juga kami bisa memberikan yang terbaik tentunya. Kami adalah Biro SDM yang memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian di seluruh wilayah Indonesia, baik di Q1, sehingga kami juga harus berjuang bersama teman-teman tentunya dari Ditjen PP untuk memperjuangkan untuk yang utamanya ke depan. Bahkan nanti bila ada kekurangan lagi, tentunya kami harus terus berkomunikasi dengan Menpan untuk mendapatkan penambahan formasi. Next. Berdasarkan surat Sekjen nomor Sek garis datar KP.0304 garing 619 tanggal 7 Juli 2025
yang mana pada saat itu kami menyampaikan pemberitahuan penangguhan pengangkatan PNS ke dalam JF di lingkungan Kementerian Hukum, menyatakan bahwa pengangkatan ke dalam JF ditangguhkan sampai dengan diterbitkannya persetujuan penetapan kebutuhan JF di lingkungan Kementerian Hukum oleh Kemenpan RB. Dan ini juga alhamdulillah yang tadi sudah kami sampaikan, kami juga sangat apresiasi kepada teman-teman perancang, Budir, terima kasih dari Dirjen PP karena sudah merespon dan juga berkoordinasi dengan kami, karena kami yakin bahwa Permen HUM nomor 38 dan juga 39 ini akan memberikan angin segar pada rekan-rekan semua, tentunya khususnya para perancang yang mana kita sudah sampaikan penangguhan itu sebenarnya untuk mentata tertibkan juga, yang mana dulu kita merapikan lah semua hal, tentunya administrasi, dan alhamdulillah dengan adanya permen ini tentunya kami seperti yang Ibu Dir sampaikan untuk pelaksanaan hukum dan pengangkatan ke dalam JF fungsional karena sudah disetujui oleh Menpan untuk formasinya tentunya dapat dilaksanakan. Nah, ini beberapa fitur informasi-informasi kami ingin menyampaikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Hal ini pernah kami sampaikan di ANEF ya minggu lalu terkait dengan fitur yang ada di Simpek Hukum yang memungkinkan unit kerja dapat mengetahui terkait informasi terhadap formasi jabatan. Nah, ini kami sedang menyusun karena ini juga kami tahu, kami paham bahwa Bapak Ibu sekalian dengan teknologi yang sudah ada di depan mata kita, tentunya semua informasi itu harus cepat gitu ya, cepat, tepat pada sasaran, dan kami berharap dengan pelayanan yang kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian, tentunya ini dapat bermanfaat ketika membuka Simpek nanti melihat formasi apakah ada JF, jenjang tempat di mana yang kira-kira bisa Bapak Ibu sekalian untuk mengambil gitu ya, untuk mengajukan. Jadi ini untuk existing-nya adalah pemangku JF masing-masing jenjang pada masing-masing unit kerja. Kemudian untuk jumlah formasi masing-masing jenjang JF telah ditetapkan untuk masing-masing unit kerja berdasarkan ketetapan Menpan RB, jumlah kebutuhan JF di masing-masing unit kerja. Jadi ini fitur ini sedang kami olah. Kami juga mohon bantuan Bapak Ibu sekalian doanya, karena memang teman-teman di Biro SDM sudah bekerja keras mengingat ini adalah transformasi digital. Kami juga harus menghadapi persiapan Kementerian Hukum, transformasi digital, AI, tentunya untuk memberikan pelayanan terbaik pada Bapak Ibu sekalian menggunakan Simpek ini yang mungkin nanti akan ada beberapa pengembangan teknologi tentunya untuk Bapak Ibu juga lebih friendly user ya. Jadi insya Allah akhir tahun kalau memang semuanya lancar, kami juga akan launching beberapa fitur baru yang memudahkan Bapak Ibu untuk menggunakannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Direktur dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Kakanwil, Ibu Kakanwil, para Kadif, P3H, dan juga para perancang, hal-hal di mana Biro SDM secara garis besar tugas dan fungsinya, kemudian juga tadi Bu Budir menanyakan terkait apakah penetapan Menpan RB kebutuhan perancang setelah disetujui, apakah dapat dilakukan hukum? Bisa, Bu. Silakan Ibu melakukan hukum, tentunya yang tadi Ibu sampaikan tanggal 27 Oktober tentunya pendaftaran sampai dengan 2 November 2025. Kami sangat berterima kasih sekali kepada Bu Direktur dan tim tentunya para perancang, yang mana kami juga sangat berterima kasih terutama Permenkum nomor 38 dan 39 tahun 2025 minggu lalu telah diundangkan. Mungkin itu secara garis besar Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan dari Biro SDM. Kami kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Pak Karo sudah
menyampaikan kebutuhan perancang peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan uji kompetensi perancang peraturan perundangan di lingkungan Kementerian Hukum bisa dilaksanakan. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah kami buka 3 sesi ya Bapak dan Ibu ya, 3 sesi penanya. Sebutkan nama dan unit kerjanya, kantor wilayahnya. Kepada peserta kami persilahkan 1 sesi terlebih dahulu untuk 3 orang. Baik, dari Kanwil Maluku Utara yang pertama, yang kedua belum ada ya. Oke, baik. Kami berikan kesempatan kepada Kanwil Kemenkum Maluku Utara. Yang kedua dari Kemenkum Bali. Oke. Ya. Yang ketiga Bapak dan Ibu dari UK 1 mungkin dari Mbak Ida. Sorry, dari BPSDM mungkin? Dari BPSDM? Tidak ada? Oke, baik. Kami berikan kesempatan kepada Kanwil Maluku. Oh, oke. Dari NTT ya, yang ketiga ya. Oke. Baik, yang pertama dari Kanwil Kementerian Maluku Utara, kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Sita. Perkenalkan nama saya Ermin Rasim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara. Yang saya hormati Ibu Dir, kebetulan di bagian timur sudah pukul hampir jam 5 sore Bu, di sini sudah sore. Mohon izin Bu dari Kanwil Maluku Utara, mungkin ingin saya bertanya pada Ibu Dir tentang uji kompetensi ini. Kebetulan saya mau nanya tentang apakah bolehkah saya mengikuti uji kompetensi ini sedangkan saya baru diangkat pada penyetaraan di bulan Februari di tahun 2025. Mungkin mungkin itu Bu tentang apakah uji kompetensi dilihat dari angka kredit. Sedangkan angka kredit saya mungkin lagi 5 poin lagi Bu, tapi kebetulan pada saat ini ada uji kompetensi dibuka, alangkah baiknya kalau boleh kami bisa ikut lulus atau tidak karena dia berlaku sampai 2 tahun. Apakah saya bisa ikut atau mungkin belum bisa karena baru diangkat penyetaraan di bulan Februari tahun 2025. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah kami tangkap pertanyaannya. Yang kedua dari Kanwil Kementerian Bali. Ya, Bali. Kami persilakan. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Direktur Fasilitasi, yang terhormat Bapak Karo SDM. Mohon izin kami ada beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya kami menyampaikan mohon maaf Ibu Kepala Kantor Wilayah tidak dapat mengikuti acara ini karena ada pemeriksaan sidang MKN pada waktu yang bersamaan. Izin Ibu, kami mohon info terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi yang mungkin diselenggarakan di kantor wilayah masing-masing. Dalam hal ini adalah kantor wilayah Bali. Karena apa? Karena pada tanggal 19, tanggal 20, dan tanggal 21 November itu di Bali ada peringatan Hari Raya Galungan, di mana kami pada tanggal 3 hari tersebut hari libur. Nah, apakah ada kegiatan yang diselenggarakan di Kanwil Bali? Kemudian yang kedua, apakah juga untuk jadwal seperti itu, apakah ada permakluman bagi perancang yang melakukan UKOM pada hari tersebut? Kemudian yang kedua, ingin kami tanyakan pula mungkin kepada Pak Karo atau ke Ibu Direktur, kami mencoba membuka untuk Simpek, kemudian untuk kami membuka Kanwil Bali. Kami melihat di sini untuk yang existing di Simpek memang sudah ada, tapi untuk yang kebutuhan formasi masih kosong, keterangannya adalah jumlah formasi belum diinput. Pertama, kami ingin mengetahui apakah formasi Kanwil Bali itu berapa. Yang kedua, untuk menghitung atau mengajukan formasi perancang
untuk di wilayah Bali secara keseluruhan itu bagaimana Bapak? Karena kami ketahui ada 4 kabupaten di wilayah Bali, 3 kabupaten dan provinsi di wilayah Bali yang sedang mengajukan permohonan CF perancang. Terima kasih, 2 hal itu yang kami tanyakan. Atas jawabannya kami terima kasih yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Kanwil NTT. Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama Ibu yang ingin saya tanyakan terkait untuk pendaftaran nanti tanggal 27 Oktober dan 7 hari ke depan, dokumen apa saja yang harus dipersiapkan Bu? Kemudian yang kedua terkait wawancara, yang melakukan wawancara itu siapa Bu? Baik, terima kasih. Baik, kami tadi sudah mencatat ya pertanyaannya. Baik, mungkin kami berikan kesempatan kepada Bu Direktur ya. Pertanyaan yang pertama Bu Dir dari Kanwil Maluku Utara, apakah boleh ketika yang diangkat melalui penyetaraan terhitung Februari 2025 itu dapat mengikuti uji kompetensi di November ini, padahal belum sampai dengan 1 tahun Bu Dir. Nah itu satu yang ditanyakan dari Maluku Utara. Kemudian yang kedua dari Kanwil Bali ingin menanyakan, ini mungkin nanti Pak Karo yang menjawab formasi ya. Formasi kebutuhan di Bali itu untuk pertama muda madya berapa yang kosong. Nah nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Karo terkait hal tersebut. Kemudian ke Budir, bagaimana Budir ketika di tanggal 19 ya, di tanggal 19-20 itu ada hari raya Galungan. Nah, bagaimana rekan-rekan perancang di Bali ketika penyelenggaraannya berbarengan dengan Hari Raya Galungan khususnya untuk UKOM Mansoskul yang diselenggarakan oleh BPSDM. Itu Budir pertanyaannya. Kemudian yang ketiga ini adalah apa nih? Oh ya, dokumen persyaratan UKOM itu apa saja Budir? Mungkin bisa dijelaskan. Kemudian yang terakhir adalah siapa yang melakukan wawancara teknis di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Kemudian untuk wawancara Mansoskul itu BPSDM itu siapa yang akan petugas yang akan nanti menjadi wawancaranya Budir. Mungkin itu Budir. Baik, terima kasih Bu Sita. Izin ya Pak Karo, saya menjawab terlebih dahulu. Yang pertama pertanyaan dari Kantor Wilayah Maluku Utara tadi terkait dengan apakah yang bersangkutan tadi menyatakan bahwa baru per Februari tahun 2025 itu diangkat sebagai perancang hasil penyetaraan gitu ya, kalau tidak salah menangkap. Nah, apakah ini yang bersangkutan untuk periode November tahun 2025 ini dapat mengikuti uji kompetensi? Tentu kalau kita membaca dari persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi, Bapak Ibu sekalian, salah satu persyaratannya adalah paling singkat 1 tahun dalam jabatan terakhir. Nah, kalau tadi Bu siapa sampaikan namanya baru diangkat pada bulan Februari, kemudian periode November ini, berarti kalau dihitung belum 1 tahun, gitu ya. Berarti ini belum dapat mengikuti karena ini adalah salah satu persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi adalah paling singkat 1 tahun dalam jabatan terakhir. Kemudian yang pertanyaan dari Kanwil Bali untuk jadwal UKOM terutama Mansoskul itu kebetulan bersamaan dengan hari raya Galungan gitu ya sampaikan. Nah monggo nanti memang ini yang harus mengkonfirmasi adalah dari BPSDM Kementerian Hukum karena kebetulan untuk
uji kompetensi Manshoskul ini adalah kewenangan dari BPSDM Kementerian Hukum. Kami dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, kewenangannya adalah untuk melaksanakan uji kompetensi teknis, di mana ini kami akan laksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 14 November. Jadi ini masih sejalan, artinya tidak bersamaan waktunya dengan Hari Raya di Bali. Nah, nanti mungkin kami juga akan sampaikan kepada BPSDM terkait dengan pertanyaan dari teman perancang dari kantor wilayah Provinsi Bali. Kemudian kalau terkait dengan cascading atau lowongan yang ada di kantor wilayah Bali, Provinsi Bali untuk perancang masing-masing jenjang itu nanti Pak Karo yang akan menyampaikan. Dan untuk pertanyaan yang berikutnya masih dari perancang dari Bali adalah untuk penghitungan. Bagaimana kemudian masih dari beberapa kabupaten kota saat ini masih menyusun untuk formasi kebutuhan jabatan fungsionalnya. Bapak Ibu sekalian, untuk formasi atau persetujuan kebutuhan jabatan fungsional perancang ini memang menjadi persyaratan utama untuk mengikuti uji kompetensi. Kalau nanti ada perancang hasil penjenjangan dengan adanya rekomendasi berarti masih dapat mengikuti. Tetapi kalau untuk naik jenjang karena ini formasi perancang, Bapak Ibu sekalian, ini harus ada formasi atau persetujuan dari Menpan RP. Jadi mohon kami menjadi atensi bagi Bapak Ibu sekalian bahwa untuk syarat rekomendasi atau persetujuan Menpan RP ini memang menjadi syarat wajib dalam mengikuti uji kompetensi. Tentu kalau untuk penjenjangan untuk hasil penyetaraan ini bisa hanya cukup dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi pembina, tetapi kalau untuk kenaikan jenjang formasi perancang ini harus mendapatkan persetujuan dari Menpan RP. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, dokumen apa saja yang harus dipenuhi ketika Bapak Ibu sekalian para perancang ingin mendaftar uji kompetensi jabatan fungsional perancang. Tentu Bapak Ibu sekalian bisa membaca kembali secara detail surat edaran Menteri Hukum tahun 2026 tentang peningkatan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Nah, nanti di sana ada rinci. Nah, nanti mungkin bisa dibagi juga untuk slide hari ini atau yang kemarin itu juga sudah kami berikan rinciannya. Tapi yang pasti surat edaran itulah yang menjadi merinci persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi ketika perancang ingin mendaftar uji kompetensi. Kemudian pertanyaan yang terakhir terkait dengan wawancara, karena memang tahun ini ada metode yang baru, yang pertama secara elektronik, kemudian secara elektronik itu dilakukan paper based test, yang itu akan dipusatkan di Kementerian Hukum maupun pada kantor wilayah Kementerian Hukum. Dan kemudian ada yaitu satu lagi adalah wawancara teknis. Dan untuk wawancara teknis ini akan dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi Pratama, kemudian perancang peraturan perundang-undangan ahli utama, madya maupun muda. Jadi ini akan dilakukan serentak, tentu kami akan melihat dari hasil verifikasi untuk peserta yang mengikuti uji kompetensi. Nah, nanti pembagiannya kalau untuk perancang peraturan perundang-undangan ahli utama tadi Pak Karo sampaikan kalau Kementerian Hukum ini belum ada persetujuan dari Menpan RP, berarti ini tidak dibuka. Tapi bagi kementerian lembaga yang memang telah memiliki
penetapan Menpan RB untuk kebutuhan jabatan fungsional perancang ahli utamanya, berarti ini nanti bisa dipenuhi. Dan untuk yang melakukan wawancaranya paling tidak ketika untuk jenjang ahli utama itu adalah pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama. Minimal itu kalau untuk utama. Kalau untuk yang madya ini bisa perancang peraturan perundang-undangan ahli utama, kemudian perancang peraturan perundang-undangan ahli madya, ataupun nanti juga bisa pimpinan tinggi pratama. Tentu kondisi itu akan kita sesuaikan Bapak Ibu sekalian dengan jumlah pendaftar atau peserta uji kompetensi periode November tahun 2025. Mudah-mudahan ini dapat menjawab Bapak Ibu sekalian. Kalau terkait dengan pertanyaan tanggal 19 sampai tanggal 20 November bertepatan dengan Hari Raya Galungan di Bali, nanti kami koordinasikan dengan BPSDM apakah ini bisa dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan uji kompetensi teknis yang akan dilakukan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Demikian saya kembalikan kepada Bu Moderator. Baik, terima kasih Bu Dir. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Karo untuk menjawab pertanyaan dari Kanwil Bali, Pak. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Moderator. Saya hanya menambahkan saja dari apa yang sudah disampaikan Bu Direktur tadi terkait dari pertanyaan dari Maluku ya, ini Musa ya. Itu terkait dengan penyetaraan. Tentunya kalau untuk penyetaraan 1 tahun setelah pengangkatan itu dapat dilakukan hukum ya. Jadi itu yang pasti harus dilaksanakan dulu ininya masa tugasnya dulu nih, baru diangkat selama setahun baru bisa melakukan itu. Untuk terkait dengan tadi apa yang sudah Ibu Dir sampaikan juga, karena Direktorat Jenderal PP merupakan instansi pembina, tentunya tadi sudah disampaikan oleh Bu Dir untuk hukum tentunya harus mengikuti aturan yang sudah yang berlaku ya Bu. Jadi memang Bapak Ibu kalau mau hukum harus melewati dulu tuh yang pengangkatan setahun dulu, menjalankan dulu ya untuk penyetaraannya. Kemudian yang dari Bali ini kan untuk internal Pak Kadif, tentunya untuk kita kan masih fitur hukum sedang pengisian Pak. Jadi mohon bersabar Pak karena memang sedang dikerjakan. Tapi kalau untuk terkait dengan kebutuhan apa yang tadi Bapak sampaikan berapa di Bali, tadi dari presentasi saya di awal mungkin hurufnya kecil-kecil Pak Kadif, nanti kami kirimkan Pak PPT-nya. Tapi yang pasti untuk ahli pertama di Kanwil Bali saat ini yang kosong itu 21 Pak. 21 untuk ahli pertama, kemudian untuk yang muda itu sebanyak 4 ya. 4. Kemudian yang Muhammadiyah itu ada 4 juga kalau tidak salah. Coba saya lihat ya, ada 4 Pak Kadif. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan Pak Kadif terkait dengan kebutuhan yang ada di Bali. Kanwil Bali. Nanti kami kirimkan Pak, Bapak Ibu sekalian akan kami kirimkan PPT kami dari Biro SDM agar bisa melihat kebutuhannya apakah dapat ya sesuai nggak usulan nanti bisa diketahui berapa jumlahnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bu Model kembali ke Bu Murto. Baik, terima kasih Pak Karo atas penjelasannya. Baik, ini kami buka sesi yang kedua Bapak dan Ibu. 3 penanya sesi kedua kami berikan kesempatan. Baik, sementara ini kami berikan kesempatan kepada Kanwil Kepri. Ya, oke. Silakan dari Kanwil Kepri. Baik, terima kasih Ibu. Izin Bu Dir, izin Pak Karo. Saya Weni dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Izin Ibu ingin menanyakan
sebagaimana, yang telah disampaikan oleh Pak, Karo tadi bahwasanya formasi, perancang madya di Kepri itu ada 1. Nah, izin Ibu, ini kebetulan insya Allah mungkin yang akan, ikut serta dalam Ukom ini kita ada 2 orang Ibu. Nah, manalah tahu ya Bu ya, insya Allah misalkan lulus nih Bu, gitu kan. Nah, kira-kira Bu, apakah itu akan yang ditempatkan di Kepri hanya satu saja dan satunya lagi ditempatkan di kanwil lain yang memang masih kosong? Ataukah yang satu lagi ini, menunggu sampai dibukanya formasi baru lagi? Dan, berapa tahun Ibu, keberlakuan, eee, Ukom tersebut? Mungkin demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Sita. Baik, terima kasih dari teman perancang di Kanwil Kepri. Mungkin satu-satu dulu ya Pak Karo ya, mungkin bisa dijawab dulu Pak Karo, izin pertanyaan dari rekan Kepri. Ya. Ya, Terima mungkin kasih Bu. ya silakan. Moderator, terima kasih. Yang tadi pertanyaan dari Kepri ya, Bu Wendy. Bu Wendy ya, Wendy atau Wendy saya dengarnya Wendy ya. Dengan Weni Bapak. Oh Wendy, sorry, maaf Siap, ya Wendy. Boleh, Saya dengarnya Wendy's Burger Wendy's gitu ya. Wih. Jadi untuk apa namanya Ukomnya itu masa berlakunya itu 2 tahun, Bu Weni. Jadi masih berlaku. Sebenarnya kami ingin sampaikan juga di sini, bila mana di tempat Ibu misalnya tidak ada formasi ya, tentunya ada retribusi ya. Di kanwil lain ada formasi yang mungkin madya, nah itu bisa juga dilakukan. Tapi nanti ini biasanya mau nggak gitu ya pindah dulu ke formasi untuk mendapatkan jenjangnya karena di tempatnya tidak ada gitu. Mau tidak mau gitu ya. Kalau memang untuk karir tentunya oh iya boleh juga tuh. Ya udah saya coba masuk ke kanwil mana yang ada formasi terkait dengan moda madya misalnya gitu. Tapi untuk tadi yang ditanyakan Bu Weni, Ukom itu masa berlakunya 2 tahun. Terima kasih. Kembali ke Bu Moderator. Baik, terima kasih Pak Karo telah menjawab pertanyaan dari Bu Weni. Kami berikan kesempatan kepada 2 kanwil atau UK1 untuk pertanyaan sesi yang kedua. Ya, baik. Silakan Bu Farida dari BPSDM. Baik, terima kasih Ibu Sita. Yang terhormat Ibu Direktur Fasilitasi Perda, juga Bapak Kepala Biro SDM Kementerian Hukum. Perkenalkan saya Farida dari BPSDM. Memang ini kabar baik ya bahwa Ukom dibuka. Jadi kebetulan saya memang JF Nyetaraan dan rencananya memang akan PDJL ke perancang. Namun tadi kita lihat yang disampaikan oleh Pak Karo di BPSDM ini tidak ada ya formasi perancang ya. Berhubung saya sekarang JF muda, apakah dimungkinkan bagi saya nantinya untuk tetap PDJL tapi mungkin tidak di BPSDM ya Pak, mungkin di UK satu lainnya yang memang masih memiliki formasi tersebut. Baik, mohon arahannya Pak Karo, terima kasih. Ya, silakan Pak Karo, ini pertanyaan dari Bu Farida, Pak Karo. Iya. Terima kasih Bu Moderator, terima kasih Bu Farida dari BPSDM. Tentunya untuk formasi ini selama ada formasi tentunya bisa Bu. Ya. Ini kita membicarakan terkait bila mana memang ada formasinya, kami monggo Ibu misalnya mau silakan. Itu sih gitu Bu. Tapi kalau tidak ada formasinya kita belum bisa menjawab untuk itu. Tapi intinya tentunya Bu Dir juga sepakat kalau memang ada formasi di Oke 1 misalnya di IMPP ya Bu Dir, silakan saja. Nanti Bu Farida bisa ke situ berarti. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ya, baik, terima kasih. Bu Farida segera mutasi ke Ditjen PP ya, ditunggu. Mohon ditunggu ya Bu Sita. Ya, oke, siap menunggu. Oke, baik. Terima kasih Pak Karo sudah mendukung BPSDM dalam hal ini ya. Baik. Selanjutnya kami buka pertanyaan Kanwil Kalbar. Iya. Silakan Bu Dini. Oh, ini ada Pak Kadif P3-nya.
Baik, terima kasih Mbak Sita. Mungkin saya melanjutkan yang tadi. Suaranya ini. Baik, melanjutkan yang tadi berarti dari yang dari yang bisa ikut analis KI. Ya, Ya, bisa dimatikan mungkin rekan yang lain suaranya, volumenya. Ya, bisa diulang mungkin dari Mbak Dini dari Kanwil Kalimantan Barat. Suaranya tidak timbul itu. Udah matikan di dalamnya, matikan. Suaranya mau. Oke, pakai suaranya Pak Kadif lebih jelas. Ya, Itu di Suara Pak Kadif aja itu lebih jelas. ya kan Sama aja ini Pak. Nah itu. disable. Matikan dulu sebagian Pak. Share-nya. Mohon maaf Pak Karo. Jadi pertanyaan kami melanjutkan dari Bu Farida dari BPSDM. Apakah berarti dari analis KI atau dari pelaksana bisa ikut hukum untuk perancang itu aja Pak yang mau ditanyakan. Terima kasih. Langsung aja ya saya jawab Bu Moderator. Suara saya terdengar? Saya ya baik Pak Karo, karena tadi saya mendengarkan ini apa sound systemnya di Kanwil Kalbar. Ya, silakan Pak Karo. Ya, mungkin menjawab pertanyaan dari teman-teman dari Kalbar untuk ikut hukum dari meskipun dari analis KI ataupun dari pelaksana, silakan saja selama masih syaratnya terpenuhi, gitu ya. Kalau syaratnya sudah terpenuhi, tentunya bisa melakukan hukum ya untuk hukum. Mungkin itu yang bisa saya jawab secara singkat. Terima kasih. Ya, mungkin ada tambahan Pak Karo dari Budin terkait pertanyaan dari Mbak Dini tadi. Ya, izin Budin. Ya, baik, terima kasih. Tentu apakah dari analis kekayaan intelektual ya tadi pertanyaannya apakah bisa mengikuti kompetensi, jadi artinya perpindahan dari jabatan fungsional lain ke jabatan fungsional perancang. Kalau Pak Karo tadi sebenarnya sudah normatif itu sepanjang memenuhi persyaratan ini bisa mengikuti. Namun perlu kami sampaikan bahwa untuk bisa berpindah melalui ke dalam jabatan fungsional perancang, salah satu persyaratannya Bapak Ibu sekalian adalah 2 tahun berturut-turut atau tidak 2 tahun tidak berturut-turut pernah bekerja di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Nah itu dengan apa nanti ditunjukkan dengan bukti-bukti sesuai dengan dokumen persyaratan yang harus diupload. Nah itu poin penting, artinya monggo saja sepanjang bisa menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian teman-teman walaupun GF lain tapi mempunyai
pengalaman selama 2 tahun berturut-turut ataupun selama 2 tahun tidak berturut-turut di bidang pembentukan maupun penyusunan peraturan perundang-undangan ini dapat mengikuti. Mungkin itu saja menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karo dan Budir sudah menjawab secara ini ya ketika memang telah memenuhi persyaratan. Nah, persyaratannya apa? Ya, 2 tahun di bidang pembentukan dan instrumen hukum lainnya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada satu kali lagi Budir, Pak Karo izin dari Kanwil Sulawesi Tengah ya. Oh, enggak jadi ya? Jadi Oh, oke, sudah terjawab sama Bu Budir dan Pak Karo mungkin ya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka ada permisi Bu, dari dari Kanwil Sulawesi Tengah Oh ya, silakan. Ya. mau menanyakan ini Bu. Jadi kalau di Sulawesi Tengah Bu kasusnya kebutuhan tadi kami lihat di Permenpan itu kebutuhannya untuk naik ke muda tersisa 1. Kemudian teman kami akan naik jenjang ke muda itu kebutuhannya masih ada 2. Nah, kami dari jenjang pertama mau naik ke muda berjumlah 2 orang Bu. Apakah bisa kami mengajukan untuk UKOM sekaligus 2 untuk naik ke muda, kebutuhannya hanya 1 tadi di Permenpan. Insya Allah kan kalau untuk formasi muda kan masih tersisa 2. Siapa tahu dari perancang muda ini akan naik jenjang ke madya seperti itu. Jadi kebutuhannya menjadi 2 seperti itu Bu. Apakah bisa mengikuti UKOM atau bagaimana Bu? Mohon penjelasannya Bu. Terima kasih. Ya. Baik, Budir dulu atau Pak Karo dulu nih? Pak Karo dulu, ya. Karena Pak Karo selaku PYB Kementerian Hukum. Kami berikan kesempatan kepada Pak Karo, izin mohon arahan Pak Karo, pertanyaan dari Kanwil Sulteng. Baik, terima kasih Bu Moderator. Terima kasih pertanyaannya dari Kementerian Hukum Sulawesi Tengah. Jadi kalau tadi mungkin sudah saya singgung juga, kalau misalnya seperti kasus yang tadi dihadapi, tentunya ada 2 hal. 1 bisa melakukan secara dengan retribusi tadi, atau juga itu selama bisa mengikuti UKOM tapi UKOM-nya lulus, pangkatnya yang kita naikkan, pangkat bisa naik, gitu. Jadi itu 2 hal yang bisa kita lakukan karena tadi formasi kan masalahnya ini agak sulit gitu ya. Jadi yang pasti tentunya harus melalui UKOM dulu, ikuti UKOM, lulus, karena belum ada formasi, tapi pangkatnya akan kita dinaikkan. Jadi gitu yang bisa kami jawab secara singkat. Bu siapa namanya sampai tadi saya nggak sebutkan. Ibu Ririn Pak. Oh ya, Bu Ririn dari Kanwil Sulawesi Tengah. Begitu Bu Ririn ya. Oke, itu Bu yang bisa saya jawab dari Biro SDM tentunya. Mungkin ada tambah dari Bu Direktur. Terima kasih. Ya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Pak Karo. Paling tidak kenaikan pangkat ya Pak Karo ya. Alhamdulillah ya. Baik, mungkin dari Budir ada tambahan? Ya, silakan Budir. Sebenarnya sudah dijawab dengan jelas oleh Pak Karo. Jadi prinsipnya kalau di kantor wilayah Sulawesi Tengah untuk jenjang madya formasinya itu ada 2. Nah, kemudian yang ngantri yang akan mengikuti uji kompetensi ada beberapa begitu, ya monggo saja. Berarti kan masih ada formasi. Artinya ini bisa mengikuti. Nah, ketika nanti misalkan yang lulus itu 2, tapi yang 2 ya juga lulus tadi, bonusnya adalah bisa naik pangkat setingkat lebih tinggi. Nah, itu saja. Nah, kalau kemudian masa berlaku dari suatu rekomendasi, kalau kami di uji kompetensi teknis itu adalah rekomendasi. Rekomendasi itu kan berlaku 2 tahun. Nah, siapa tahu pada tahun berikutnya kemudian ada madya yang bisa mau ke utama misalkan, yang madyanya berarti atau yang muda
ke Madya, berarti ada lowongan nanti itu bisa diberikan. Apakah memang demikian nanti itu dari Pak Karo SDM lah kalau itu terkait dengan lowongannya. Tetapi prinsipnya ketika masih ada lowongan yang tidak sama dengan perancang yang akan mengikuti uji kompetensi, ya tidak apa-apa. Artinya Bapak Ibu sekalian ketika dinyatakan lulus yang di angka 2, nah nanti mungkin berikut pertanyaannya Pak Karo, misalkan lowongan ada 2, kemudian yang mengikuti uji kompetensi ada 4 begitu. Yang 4-4-nya lulus. Nah, kira-kira yang mau diangkat yang mana nih Pak? Kira-kira Pak Karo. Nah, itu juga perlu pemahaman kami bersama begitu. Artinya kalau ada 4-4-nya lulus, nanti kira-kira yang diangkat lebih dahulu itu yang mana? Apakah bisa mendasarkan dari hasil uji kompetensinya atau dari lama tidaknya yang bersangkutan begitu di menduduki jabatannya. Mungkin itu juga harusnya menjadi pertanyaan berikut nih para perancang gitu. Kalau nanti kami lulus 4-4-nya begitu, kira-kira yang akan diangkat lebih dahulu nanti yang mana begitu. Nah, itu mungkin Pak Karo pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan kami juga begitu karena ada beberapa pertanyaan yang kemudian ini harus kita samakan persepsinya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dir. Sepertinya udah ada pertanyaan juga dari Bu Direktur untuk kami terkait dengan misalnya ada lowongannya 2, ternyata ikut 4, terus yang 4 formnya lulus semua. Ini apa yang harus dilakukan ya Ibu ya? Jadi tentunya pertimbangan dari Biro SDM Bu, pertama adalah kita lihat dari senioritasnya yang bersangkutan, kemudian pangkatnya juga Bu, angka kredit, kemudian juga tentunya boxnya berapa nih? Jadi kita melihat di situ Bu, angka kredit yang bersangkutan lebih tinggi atau UKOM-nya, kelulusannya tinggi berapa nilainya, itu yang akan kita pertimbangkan Bu. Kalau misalnya ternyata nilainya lebih tinggi semua di atas rata-rata, tentunya yang tadi yang 4 orang yang meskipun semua yang lulus, dia akan lihat rankingnya mana, senioritasnya, angkatannya, itu yang akan kita utamakan Bu tentunya. Mungkin itu yang bisa kami jawab Bu dari Biro SDM. Terima kasih Pak Karo. Ini teman-teman perancang biar juga memahami Pak Karo. Jadi kalau ada pertanyaan yang sama berarti sudah terjawab hari ini. Nanti ketika ada lulus bersamaan tapi kemudian formasinya hanya terbatas begitu, mana yang menentukan nanti sudah terjawab oleh Pak Karo SDM. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Karena sesi kedua sudah kita akhiri, maka acara sosialisasi uji kompetensi perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Hukum telah selesai kami laksanakan. Kami atas nama instansi pembina teknis, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan pejabat pembina kepegawaian kita yaitu Kepala Biro SDM, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum telah menyampaikan materi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi pertanyaan Japri kepada kami itu sudah terjawab oleh Pak Karo SDM dan Bu Direktur Fasilitasi Perda dan Perkada dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Baik Bapak dan Ibu, kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Moderator, Bu Dir. Terima kasih Pak Karo, Bapak Ibu sekalian. Saya kirimkan di teks itu untuk paparannya. Baik, nanti kami sampaikan. Terima kasih banyak Ibu Dir. Iya, terima kasih sama-sama Pak Karo, Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu. Salam sehat. Terima kasih Pak Karo, makasih Bu Dir. Kami pamit.